Selamat datang para calon pemimpin masa depan. Di dunia bisnis yang perubahannya makin gila-gilaan, punya organisasi yang tangguh itu bukan lagi pilihan, tapi ya keharusan. Nah, hari ini kita akan bedah rahasianya lewat satu ilmu yang luar biasa powerful, pengembangan organisasi. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari kenapa sih dunia bisnis sekarang ini menuntut kita semua buat berubah? Terus, kita bedah apa itu pengembangan organisasi, atau OD, kita selami intinya, pahami kenapa peran bos-bos besar itu krusial, lihat gimana OD jadi strategi, dan terakhir, ada tantangan khusus buat Anda. Yuk kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar, pertanyaan yang harus bisa dijawab oleh setiap pemimpin modern. Jawabannya simple, tapi juga kompleks. Dunia di sekitar kita itu sekarang lari, bukan lagi jalan. Kecepatannya belum pernah kita lihat sebelumnya. Coba deh pikirin, gimana AI tiba-tiba mengubah cara kerja, atau gimana pelanggan sekarang maunya semua serba instan. Nah, ini tekanan yang kita hadapi tiap hari, harus adaptasi atau ya ketinggalan. Ini nih yang membawa kita ke konsep namanya VUCA. Huruf V yang pertama itu volatility, volatilitas. Intinya, ini soal kecepatan perubahan yang gila. Strategi yang jitu tahun lalu bisa jadi sampah hari ini. Cepet banget. Lanjut ke U, uncertainty alias ketidakpastian. Masa depan itu makin susah ditebak, makin buram. Kita nggak bisa lagi seenaknya lihat data masa lalu buat ngeramal masa depan. Bikin rencana jangka panjang, wah jadi tantangan tersendiri. Berikutnya, C untuk complexity, kompleksitas. Coba bayangin jaring laba-laba raksasa. Semua benangnya nyambung. Satu keputusan kecil di satu tempat, dampaknya bisa kemana-mana, bahkan ke benua lain. Rumit kan? Itulah kompleksitas. Dan yang terakhir, A. Ambiguity atau ambiguitas. Seringkali masalahnya aja nggak jelas, sebab akibatnya kabur dan nggak ada lagi tuh yang namanya jawaban tunggal yang pasti benar. Nah, inilah dunia VUCA, panggung tempat kita semua harus bisa menari. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita bisa menang di dunia VUCA yang serba kacau ini? Jawabannya bukan dengan panik atau reaktif, tapi dengan sebuah pendekatan yang terstruktur. Namanya pengembangan organisasi, atau kita singkat saja OD. Oke, jadi apa sih sebenarnya OD ini? Kuncinya ada di dua kata, sistematis dan terencana. Ingat ya, ini bukan sekedar tambal sulam kalau ada masalah. OD itu pendekatan yang disengaja, pakai data, untuk bikin organisasi jadi lebih efektif secara keseluruhan. Richard Beckhardt, salah satu bapaknya bidang ini, ngasih 3 pilar penting. Perubahan itu harus 1. Terencana. 2. Harus kena ke seluruh bagian organisasi, nggak bisa sepotong-potong. Dan 3, yang paling penting, harus dikelola dari atas. Artinya apa? Kalau para bos besar nggak komit 100%, ya lupakan saja. French dan Bell nambahin satu lagi, yaitu dimensi waktu. OD itu bukan sprint, tapi maraton. Ini upaya jangka panjang buat menanamkan kemampuan baru ke dalam DNA perusahaan. Kemampuan buat apa? Buat terus belajar, beradaptasi, dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, Cummings dan Worley membawa kita ke jantungnya OD, yaitu penerapan ilmu perilaku. Maksudnya gini, kita pakai ilmu tentang psikologi manusia, tentang dinamika kelompok, untuk mendesain strategi, struktur, dan proses yang emang benar-benar klop sama orang-orang di dalamnya. Oke, dari semua definisi keren tadi, kita bisa tarik benang merahnya jadi 5 karakteristik inti. Inilah 5 pilar yang menopang setiap inisiatif OD yang sukses. Yuk, kita simpulkan 5 ciri utama OD. Semuanya berawal dari perubahan yang terencana dan harus mencakup seluruh organisasi. Dasarnya adalah ilmu perilaku dan tujuannya buat peningkatan jangka panjang. Tapi, lem yang merekatkan semuanya adalah poin terakhir. Harus, wajib, didorong oleh kepemimpinan. Nah, soal poin terakhir tadi, ini penting banget. Kita perlu dalami sedikit karena ini seringkali jadi penentu antara sukses atau gagalnya sebuah transformasi. Gini ya, biar jelas banget. OD itu bukan tugasnya Departemen HR. Bukan. Ini adalah tanggung jawabnya para pemimpin puncak. Tanpa mereka turun tangan langsung, tanpa mereka jadi juaranya perubahan ini, semua usaha besar-besaran itu hampir pasti bakal layu sebelum berkembang. Nah, ketika para pemimpin puncak sudah berkomitmen penuh, OD ini langsung naik kelas. Dari yang tadinya cuma program perbaikan, sekarang jadi mesin strategis perusahaan. Cara paling gampang buat memahaminya gini deh. Strategi bisnis itu ibarat Google Maps. Dia ngasih tahu kita mau kemana. Nah, OD itu mobilnya. Dia yang ngasih mesin, struktur, dan budaya yang kuat biar kita beneran bisa sampai ke tujuan. Punya peta tanpa mobil,
hingga akan kemana-mana kan? Dan ini bukan cuma teori di atas kertas loh. Lihat aja Microsoft di bawah Satya Nadella berhasil mengubah budaya saling sikut jadi kolaborasi. Atau Netflix yang sengaja merancang budaya yang super gesit. Di Indonesia, BRI dan Telkom juga pakai prinsip-prinsip OD untuk memimpin transformasi digital mereka yang masif itu. Sekarang kita udah paham kerangka kerjanya. Pertanyaan terpentingnya adalah gimana Anda sebagai pemimpin masa depan akan menggunakan senjata ini? Ini pertanyaan krusial yang membawa kita balik lagi ke awal. Kenapa banyak yang gagal? Seringkali karena mereka cuma fokus mengubah apa yang mereka kerjakan, tapi lupa mengubah bagaimana cara mereka mengerjakannya. Nah, OD, inilah jembatannya. Jadi, ini tantangan buat Anda. Nanti saat mengerjakan tugas-tugas di mata kuliah ini, jangan anggap ini cuma teori. Coba deh pilih satu organisasi nyata, bedah tantangannya, dan terapkan kerangka kerja OD ini. Kenapa? Karena sebagai pemimpin masa depan, kemampuan Anda mengelola perubahan lewat OD inilah yang akan jadi penentu. Apakah organisasi Anda nanti cuma bisa bertahan, atau justru bisa berkembang pesat di masa depan yang penuh ketidakpastian ini?